Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Muhiban SKG MPDI selaku Kepala MTs Negeri 8 Kebumen, dan kepada Ibu Ade Suryani SHI selaku Kepala Tata Usaha MTs Negeri 8 Kebumen, kepada rekan-rekan Dewan Guru dan para pegawai MTs Negeri 8 Kebumen yang saya hormati, dan tidak lupa kepada seluruh peserta didik MTs Negeri 8 Kebumen yang saya cintai dan saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada momen di bulan Ramadan ini kita bisa berjumpa dan bisa berbagi dalam rangka untuk meningkatkan amalan ibadah kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam kondisi sehat walafiat di bulan ini, sehingga segala aktivitas kita tidak terganggu dan bahkan meningkat di dalam suatu pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan, terutama dalam amalan-amalan di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam semoga tersanjung kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya, dan semoga pula kita selaku umatnya adalah yang kita harapkan di yaumil akhir nanti adalah termasuk orang-orang yang akan mendapat syafaat daripadanya. Amin. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, bahwasanya bulan Ramadan itu adalah merupakan bulan yang penuh dengan berkah, dan di dalam bulan Ramadan itu sendiri seluruh umat manusia, kaum muslimin dan muslimat yang beriman dan bertakwa adalah diseru untuk melaksanakan beribadah puasa. Karena hal inilah maka puasa dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan itu dengan rukun dan syaratnya, semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Sebab banyak seruan dari Allah Subhanahu wa taala tertuang di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, diwajibkan atas diri kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu adalah bertakwa. Jadi dengan patokan inilah pada dasarnya segenap umat Islam yang diseru, yang beriman, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Karena ini adalah merupakan salah satu rukun daripada rukun Islam. Namun di balik itu, para pemirsa yang dimuliakan Allah, bahwasanya bulan Ramadan yang merupakan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, dan bulan yang penuh banyak pahala. Disitulah momen yang paling bagus bagi kita untuk meningkatkan amalia-amalia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekiranya amalan-amalan apa saja
yang sangat perlu bagi kita untuk beribadah kepada Allah, yang mana mendapatkan berbagai macam ataupun berlipat ganda pahalanya. Antara lain adalah kita di samping melaksanakan ibadah puasa, yaitu perbanyaklah kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW dan para sahabatnya ketika Ramadan itu tiba, mereka sering banyak sekali untuk membacakan Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Dan juga kita lihat bahwa di bulan suci Ramadan itu banyak kita terdengar dari masjid, dari musola, atau dari rumah, orang-orang membaca Al-Quran. Karena apa semangat di bulan Ramadan membaca Al-Quran? Ini adalah salah satu ibadah yang tidak membutuhkan modal paling banyak, akan tetapi pahalanya adalah berlipat ganda. Sebagaimana hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya adalah satu kebaikan. Wal hasanatu bi asrin amsalihha. Dari satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipatnya. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah, bukankah itu adalah suatu amalan yang sangat luar biasa? Andaikan saja saya ataupun kita semuanya membaca dalam satu bulan satu kitab Al-Quran selesaikan, ini pertanda bahwa kita bagikan membaca dalam 10 kali Al-Quran. Itu yang pertama. Adapun yang kedua yang sangat penting dan fundamental di dalam kita melaksanakan ibadah tambahan di bulan suci Ramadan adalah mari kita bersedekah. Kenapa demikian? Sering kita jumpai bahwa manakala bulan Ramadan tiba, banyak orang-orang, para hartawan mengumpulkan para anak yatim piatu untuk diberikan sedekah. Banyak orang juga bersedekah lebih banyak di bulan Ramadan, memberikan suatu makanan kepada orang lain. Dan bahkan pula ketika membagi zakat mal, itu sendiri juga momen yang paling tepat bagi mereka berpendapat dibagikan pada bulan Ramadan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 161. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan bagi orang-orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila. Seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Kama fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dalam satu tangkai terdapat 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah Maha luas dan mengetahui.
Ini artinya apa? Bahwasanya manakala kita memberikan satu bungkus nasi kepada orang, ini berarti kita sama saja dengan mendapatkan 700 lipat. Kalau kita bersedekah kepada orang berupa harta 1.000 rupiah, ini sama saja kita akan mendapatkan pahala 700 kali lipat menjadi 700.000 lipat, dan seterusnya dan seterusnya. Adapun yang selanjutnya, amalan yang perlu kita tingkatkan di bulan Ramadan adalah qiyamul lail. Maka pada bulan Ramadan itu banyak kaum muslimin yang melaksanakan sholat tarawih berjamaah dan membaca Al-Quran, bertadarus dan lain sebagainya. Karena ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu man taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosa yang lalu akan dihapuskan. Luar biasa. Maka daripada itu perlu sekali kita melatih kepada para peserta didik. Di bulan Ramadan adalah momen yang bagus, sehingga hal ini untuk melatih diri kita menjadi orang yang sangat disiplin dalam beribadah dan pandai memanfaatkan waktu yang terbaik pada bulan Ramadan. Dan yang selanjutnya adalah kita mau bersedekah atau kita mau memberikan makan kepada orang-orang yang sedang melaksanakan puasa. Itu juga pahalanya sangat luar biasa. Pahalanya adalah sama dengan orang yang berpuasa. Hal ini kita coba, makanya pada saat bulan puasa banyak sekali orang itu memberikan sajian-sajian baik di masjid-masjid besar ataupun di kota dan di kampung. Sekarang sudah banyak. Menjelang maghrib sudah ada sajian untuk berbuka bagi mereka yang menghendaki buka di masjid. Itu karena mereka beranggapan kalau memberikan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka itu pahalanya sama. Man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi bi khairin anna lahu la yanqusu min ajrihi syami. Bahwasanya orang yang memberikan makanan untuk berbuka puasa bagi orang yang berpuasa, maka pahalanya adalah seperti orang yang berpuasa. Bahwasanya orang yang berpuasa tidak sedikit pun terkurangi dari pahala orang yang berpuasa itu. Dan mudah-mudahan hal ini akan bisa membawa hikmah kepada kita orang yang bermurah hati di bulan Ramadan ini. Dan yang satu lagi adalah di bulan Ramadan itu, ini sebagai PR untuk ke depan, karena bulan Ramadan masih ada beberapa hari lagi. Di sana ada yang namanya 10 hari terakhir. Di situ adalah ada yang namanya Lailatul Qadar. Mudah-mudahan di dalam 10 hari terakhir nanti kita semuanya bisa melaksanakan suatu aktivitas
pada menjemput malam Lailatul Qadar, semoga saja bahwa di dalam hari itu kita tergolong orang yang mendapatkannya, sekalipun bahwa hal ini adalah merupakan sesuatu yang sangat rahasia dari Allah, tapi itu terjadi, pasti terjadi. Tapi kepada siapa yang akan mendapatkan, wallahu a'lam bishawab. Tapi kita berupaya sebagai orang yang mukmin untuk melakukan itu, karena di dalam malam Lailatul Qadar adalah pahalanya lebih baik daripada 1000 bulan. Itu yang tertuang di dalam surat Al-Qadar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kiranya ada satu tutur kata yang keliru ataupun tutur kata yang kurang berkenan dan salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.